Christianity and Islam are the largest. Kekristenan dan Islam adalah dua agama terbesar dalam sejarah. Bersama-sama umat Kristen dan Muslim mencakup sekitar setengah dari populasi dunia. Namun, rata-rata orang Kristen hampir tidak mengetahui apapun tentang Islam. Dan rata-rata Muslim hampir tidak mengetahui apapun tentang kekristenan. Perbedaannya adalah rata-rata orang Kristen menyadari bahwa dia tidak mengetahui banyak tentang Islam. Sedangkan rata-rata Muslim mengira bahwa dia tahu segalanya tentang kekristenan. Padahal sebenarnya tidak. Saat ini, kita berada pada titik dalam sejarah di mana sangat penting bagi orang untuk memahami kedua agama tersebut. Tetapi untuk alasan yang sangat berbeda. Video ini ditujukan bagi Muslim yang ingin belajar tentang apa yang dipercayai oleh orang Kristen, tetapi mungkin tidak memiliki banyak waktu luang untuk mempelajari kekristenan. Video ini juga ditujukan untuk orang Kristen yang ingin membagikan ayat-ayat Alkitab kepada teman-teman Muslim mereka, tetapi mungkin tidak tahu ayat mana yang harus dibagikan. Oleh karena itu, kita akan membuatnya sesederhana mungkin. Kita akan melihat 4 ayat Alkitab, masing-masing dari keempat Injil. Keempat ayat ini adalah kata-kata Yesus. Saya akan mengutip lebih banyak konteks, tetapi kita akan fokus pada 4 ayat ini. Mari kita mulai dengan Injil Lukas. Dalam Lukas 9 ayat 22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Siapakah anak manusia ini? Untuk memahami konteksnya, Yesus merujuk pada anak manusia yang misterius yang dinubuatkan dalam kitab Nabi Daniel 7 ayat 13 hingga 14. Di mana Daniel berkata, "Aku terus melihat dalam penglihatan pada malam hari. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan, supaya segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah." Yesus mengklaim bahwa dia adalah anak manusia ini, yang datang dengan awan-awan dari langit, yang akan diberi kekuasaan, kemuliaan, dan kuasa penuh, yang akan disembah oleh segala bangsa dan suku bangsa, dan yang memiliki kekuasaan kekal serta kerajaan yang tidak akan musnah. Namun, Yesus berkata bahwa bertentangan dengan kepercayaan populer pada waktu itu, anak manusia akan menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh para tua-tua, imam kepala dan ahli Taurat, dibunuh, dan pada hari ketiga dibangkitkan. Yesus mengatakan bahwa dia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Mengapa dia harus dibunuh? Dia memberitahu kita dalam Injil Markus. Dalam Markus 10 ayat 45, Yesus menyatakan, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sekali lagi, ini adalah kata-kata Yesus, bukan Rasul Paulus atau orang Kristen belakangan. Yesus mengatakan bahwa dia datang untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang lain. Dia akan mati untuk orang lain. Apa tanggapan kita terhadap hal ini? Yesus memberitahu kita tentang kehendak Allah dalam Injil Yohanes. Dalam Yohanes 6 ayat 40, Yesus berkata, "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal, dan Yesus akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Apakah Anda percaya kepada Anak itu?
Jika ya, Yesus berkata bahwa Dia akan membangkitkan Anda pada akhir zaman. Yesus adalah satu-satunya yang membangkitkan orang mati pada kebangkitan. Klaim ini menarik, karena menurut Perjanjian Lama dan Al-Quran, Allah adalah satu-satunya yang membangkitkan orang mati. Jadi, siapakah Yesus itu? Mengapa saya membagikan ayat-ayat ini kepada Anda? Saya melakukannya karena apa yang Yesus katakan dalam Injil Matius. Dalam Matius 28 ayat 19, setelah Yesus bangkit dari kematian, Dia memerintahkan para pengikutnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus menggunakan kata nama tunggal, tetapi menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus entah bagaimana adalah satu. Untuk memahami konteksnya, mari kita baca lebih banyak. Dan ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Para murid yang, menurut Al-Quran, adalah Muslim yang saleh, menyembah Yesus. Yesus berkata bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Apa yang seharusnya dilakukan para murid? Mereka diperintahkan untuk memberitahu dunia bahwa Yesus memiliki segala kuasa dan bahwa semua bangsa harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukankah ini terdengar seperti penggenapan nubuat yang kita baca di Daniel 7? Pesan Yesus secara jelas bertentangan dengan pesan Islam. Islam memiliki masalah besar karena mengklaim mendukung pesan Yesus, tetapi pada saat yang sama bertentangan dengannya. Islam tidak hanya mendukung pesan Yesus, tetapi juga mengakui otoritas dan pelestarian kitab suci Kristen yang mencatat pesan Yesus. Jika Anda Muslim dan ingin bukti lebih lanjut, lihat video saya. 99,8% Muslim tidak tahu Allah berkata ini tentang Alkitab. Setelah Anda memahami kebenaran tentang Yesus, ingatlah untuk dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Tuhan kita akan memenuhi
Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.